Halo semuanya, selamat datang di tugas video tes saya dengan topik jejaring kebijakan dan pemerintahan. Nah, di video ini kita akan membahas Bagaimana bagaimana pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor lainnya saling berinteraksi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dan apa itu jejaring kebijakan? Jejaring kebijakan merupakan suatu hubungan dan interaksi dari berbagai aktor. Contohnya kayak lembaga swasta, LSM, akademisi, terus media, dan paling terakhir masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena kalau di adanya masyarakat, masalah publik tidak akan terselesaikan. Karena masyarakat juga salah satu pentingnya penyampaian aspirasi masyarakat-masyarakat lain atau dan menjadi perwakilan. Jadi masyarakat ini salah satunya yaitu perwakilan dari aspirasi rakyat yang lain. Nah, kenapa jejaring kebijakan ini menjadi berubah menjadi yang namanya hubungan interaksi antar berbagai aktor. Jadi dulu jejaring itu tuh tanggung jawabnya pemerintah. Nah, kemudian diubahlah karena nggak mungkin pemerintah semua yang mengurus seperti kemiskinan, terus apa nih, lingkungan, pendidikan, terus dan lain-lain. Maka itu pemerintah butuh yang namanya kerjasama dalam berbagai bidang atau dalam berbagai aktor. Kenapa juga? Karena pemerintah nggak semestinya akan rata dalam mengurusi hal-hal kayak gini. Jadi makanya kenapa ada yang namanya sektor swasta menjadi investor, terus LSM sebagai penertib, akademisi sebagai pendidikan, terus apa nih namanya, masyarakat sebagai apa yang dikeluhkan masyarakat. Nah, itu akan menjadi yang namanya suatu interaksi hubungan. Jadi itulah kenapa disebut dengan jejaring kebijakan, karena berbagai aktor menjadi satu hubungan dan interaksi berbagai aktor. Kayak gitu. setelah pengertian tadi, selanjutnya ada aktor-aktor dalam jejaring kebijakan. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah bertugas sebagai pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua ada sektor swasta. Sektor swasta bertugas menyediakan dana, teknologi, dan solusi. Kemudian yang ketiga ada LSM dan masyarakat yang bertugas sebagai advokat dan pengawas kepentingan publik. Kemudian yang keempat ada media. Media bertugas sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini. Dan yang terakhir ada akademisi. Akademisi menyumbang riset dan pengetahuan berbasis bukti. Contohnya, dalam kebijakan pengelolaan sampah, pemerintah sebagai pembuat aturan, sektor swasta sebagai penyedia teknologi daur ulang, LSM untuk mengedukasi masyarakat, media massa untuk menyebarkan kampanye, dan akademisi yang bertugas untuk menganalisis aktivitasnya. Di dalam jejaring kebijakan ada yang namanya konsep penting dalam jejaring kebijakan. Ada empat, empat, ya ada empat. Jadi yang pertama itu yaitu network governance. Network governance itu tata kelola kolaboratif. Jadi network governance ini penataan kolaboratif. Jadi kayak antar aktor. Misal aktor ini sama ini sama ini, kayak gitu. Jadi ini tata kelolanya, tugasnya gimana? Tugas tata kelola kolaboratif, kayak gitu. Contohnya Smart City Surabaya. Terus ada yang kedua itu interdependensi. Ya, interdependensi, yaitu eh, saling membutuhkan dalam sumber daya dan informasi. Jadi interdependensi itu saling membutuhkan dan saling memberi informasi, sumber daya dan informasi. Contohnya itu pengendalian banjir di Jakarta. Jadi waktu banjir, swasta, LSM,
terus apa nih namanya? Apa sih? Nah, oh, akademisi media. Nah, mereka ini kan membuat yang namanya bantuan. Nah, misal masyarakat ini bikin bantuan. Nah, media ini menyebarkan kondisi terkini di banjir tersebut, di tempat banjir tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi masyarakatnya ini bikin galangan dana buat korban banjir, akademisinya membantu untuk memberikan fasilitas sekolah atau fasilitas pendidikan yang baik. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya trust. Bisa trust ini udah jelas yaitu kepercayaan antar aktor. Jadi antar aktor ini juga harus percaya bahwa kebijakan yang mereka buat atau mereka yang putuskan itu sudah dikondisikan saling percaya. Gitu. Jadi dalam konsep ini juga harus ada yang namanya kepercayaan. Contohnya di perhutanan sosial. Ya, jadi mereka percaya bahwa perhutanan sosial ini udah dapat izin, terus ya udah dilaksanakan gitu. Terus yang keempat yaitu power relation. Power relation itu eh power relation. Power relation itu ketimpangan atau distribusi pengaruh aktor. Jadi pengaruh aktor ini ketimpangannya itu mungkin kayak nggak ada yang namanya lebih dominan atau lebih berkuasa gitu lah ya. Jadi antar aktor ini nggak merasa bahwa dirinya itu paling berkuasa dalam memimpin pembahasan kebijakan. Kayak gitu. Nah, contohnya yaitu subsidi energi nasional atau subsidi-subsidian lah. Nah, kayak gitu contohnya itu. Jadi pemerintah tetap punya peran penting, tapi keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada koordinasi dan kepercayaan antar aktor. Jadi Selanjutnya ada jenis-jenis jejaring kebijakan. Secara umum, ada 3 jenis-jenis jejaring kebijakan yang perlu kita kenal. Yang pertama ada isu network, policy community, dan epistemic community. Kita bahas dulu yang isu network. Isu network adalah jejaring yang terbentuk secara longgar karena munculnya isu tertentu, biasanya terdiri dari berbagai pihak yang saling tertarik pada topik yang sama dan tidak selalu punya hubungan formal. Kemudian ada policy community. Policy community adalah jejaring yang lebih stabil dan profesional. Biasanya berisi lembaga-lembaga resmi yang rutin bekerja sama dengan suatu bidang. Kemudian epistemic community, yaitu jejaring para ahli dan akademisi yang berfokus pada penyediaan pengetahuan dan rekomendasi berbasis. Contohnya seperti dalam isu perubahan iklim. Ada isu network yang berisi aktivis, akademisi, dan media. Kemudian sedangkan seperti di bidang kesehatan seperti vaksinasi, ada policy community antara Kemenkes, WHO, dan rumah sakit. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu contoh dari Indonesia. Apa sih contoh jejaring kebijakan yang ada di Indonesia? Oke, yang pertama itu program atau PIP udah pasti. Karena apa? PIP kan program Indonesia Pintar. Salah satu yang kolaborasi antara Kemendikbud, terus Kemensos dan perbankan. Jadi beberapa aktor ini terlibat dalam pembuatan PIP. Program Indonesia Pintar. Terus yang kedua itu adalah Proklim atau program Kampung Iklim. Eh, lembaga. Ada beberapa aktor yang terlibat yaitu KLHK, terus pemerintah daerah dan masyarakat. Sudah pasti. Karena apa? Program Kampung Iklim. Jadi programnya ini kayak ya seperti iklim. Terus ada yang terakhir yaitu BPJS, sudah pasti. BPJS itu kan sifatnya itu dibuat umum, dibuat semua orang yang ada di Indonesia. BPJS kan gitu ya. Jadi membutuhkan beberapa aktor, yaitu pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat, dan juga bisa sektor swasta. Karena sektor swasta ini penting dalam pembutuhan dana. Yes. Dana itu penting dalam pembuatan semua program pemerintah. Maka butuh swasta.
Nah, gitu. Terus dalam praktiknya, jajaran kebijakan di Indonesia semakin penting. Kolaborasi menjadi kunci utama efektivitas kebijakan publik. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, salah satu sumber dana yaitu sektor swasta. Jadi pemerintah membutuhkan swasta untuk menjadi investasi atau investor dalam pembuatan kebijakan, teman-teman. Ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada tantangan dan solusinya. Tentu saja, nggak semua hal tersebut itu berjalan secara mulus dan lancar. Mungkin ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti ego sektoral antar instansi, kurangnya komunikasi dan transparansi, serta ketimpangan kekuasaan antar aktor. Nah, biar jejaring bisa berjalan dengan baik, beberapa solusi yang harus dilakukan antara lain seperti membangun kepercayaan antar lembaga. Hal ini penting supaya kerjasama bisa berjalan tanpa saling curiga. Kemudian memperkuat komunikasi digital antar instansi. Dengan sistem komunikasi yang cepat dan terbuka, koordinasi antar pihak jadi lebih efektif. Nah, kemudian libatkan publik lebih aktif, misalnya lewat forum diskusi, konsultasi publik, atau media sosial pemerintah yang interaktif. Kemudian evaluasi kebijakan berbasis data yang nyata. Hal tersebut supaya hasilnya bisa diukur dan diperbaiki kalau ada yang belum efektif. Kemudian tingkatkan kapasitas SDM dan literal kebijakan. Setiap aktor, baik pemerintah maupun pemerintah, perlu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam jejaring. Kemudian dorongan inovasi kolaboratif, misalnya lewat public private partnership atau program berbasis teknologi yang bisa mempertemukan ide dari berbagai sektor. Nah, semua langkah ini penting untuk memastikan jejaring berjalan nggak cuma formal di atas-atas, tapi benar-benar hidup bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jejaring kebijakan dan pemerintah bukan sekedar teori, guys. Tapi kenyataan dalam tata kelola pemerintah modern. Jadi saat ini juga pemerintah membuat sebuah yang namanya jejaring kebijakan untuk masyarakat, sudah pasti ya. Nah, kolaborasi, kepercayaan, dan komunikasi menjadi fondasi utama untuk agar kebijakan publik dan publik bisa efektivitas dan berlanjut. Jadi sakit aja ya. Jadi jejaring kebijakan ini tuh sebetulnya bagus, guys. Gitu. Langkah baru pemerintah supaya apa? Indonesia semakin maju. Gitu. Karena apa? Gabungan antara kolaborasi ini menjadi salah satu kunci supaya masyarakat itu bisa menikmati program-program yang dilaksanakan pemerintah dan itu menjadi stabil, gitu loh. Karena adanya berbagai aktor yang terlibat. Jadi pemerintah nggak hanya fokus, tapi ada aktor yang mengurus. Kayak gitu. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Subscribe dan like jika video ini bermanfaat. Dadah.